di luar pulau itu sekeren ini gitu. Pada saat itu memang pada awalnya aku sempat upload di Instagram, yang komen paling awal adalah, "Ini beneran kah kamu sampai sana atau ambil dari Google?" Halo Blur, kembali lagi di 024 Podcast. Baik, 024 Project. Akhirnya kita tag lagi. Baik lagi, hari ini sangat sudah malam sekali. Ya, tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, kita tetap semangat. Tetap semangat. Bener banget. Walaupun agak sedikit ngelentruk ya. Tapi kita harus semangat. Harus, Karena harus. pembicara yang hari ini itu orangnya semangat banget, man. Wih. Dan salah satu tadi jargonnya itu adalah yang kita ucapkan. Iya. Cuman beda. Beda. SM itu. Menyesuaikan situasi dan kondisi Salah. kalau pagi. Iya dong. Menyapa setiap momen. Bener. Oke, monggo langsung dipanggil aja Mas Ivan. Kita kedatangan seorang atlet, bukan atlet ya, penggiat. Penggiat sepeda, Iya, dan juga vlogger, traveler, traveler, videographer, semua. esteller. Esteller. Oh, Oke, ada. Halo, Mas Christian. Selamat datang. Malam lu. Itu loh. Itu. Yang menjadi nilai plusnya tuh ada di sini loh. Iya. Ucapannya Sebenarnya biasanya bukan malam sih, Apa? biasanya Pagi. pagi lu. Oh, iya. Karena sepedanya pagi. Oh, sebenarnya. Bener. Gak pernah sepedaan malam, Mas? Ya pernah tapi jarang lah, lebih Jarang. seringnya pagi sebenarnya. Oke. Dan tadi kan kita udah kasih jelasin ya, di bio-nya Mas Christian juga ada tuh. Mas Christian itu adalah videographer, fotografer, iya kan? Ya, Terus sekarang ini kan lagi kita belum ngomongin nih yang sekarang ini hobi Ya, yang sekarang pegiat betul. sepedanya nih. ya. Kita ngomongin dulu kenapa dulu tuh ceritanya gimana sih Mas? Bisa jadi seorang videographer, awal mulanya nih fotografer kayak gitu. Iya, sebenarnya awal mulanya jadi hobi sih. Dari hobi yang kebetulan emang pada saat itu juga sambil kuliah, sambil diajak teman ada komunitas mobil yang ngajak, "Yuk jadi videografernya mereka atau fotografernya mereka." Terus lama-kelamaan nyambung nih jadi kerjaan yang terus berbuntut ya hasil jadi duit gitu sih. Tapi ya lambat laun tetap hobi sih sebenarnya. Lebih yang utama sebenarnya lebih ke hobinya. Karena ya dari fotografer videografer ini bisa bawa aku jalan-jalan juga kayak gitu sih. Paling jauh jalan kemana? Jalan kebetulan aku sebenarnya masih lebih senang di dalam Indonesia. Jadi kebetulan Labuan Bajo. Wih, Keren, men. Wih. keren. Impian semua orang ya. Bener. untuk melakukan baju ya. Belum pernah kesampaian ke sana. Aku pernah, men. Wih. Walaupun lewat Google Map. Asem nih. Langsung browsing. Langsung tuh, men, Pak. Iwas dirungokke Bajidul. Iya, Berarti itu emang dasarnya dulu tuh emang passion ya? Ya, passion dan ya memang hobi karena memang selain dari fotografer, videografer sebenarnya ya hobiku sendiri adalah ini sih traveling. Jadi bermula dari memang foto video tentang landscape yang berlanjut ke tadi jadi kerjaannya ya lebih ke video community, terus video corporate dan lain-lain seperti itu sih. Itu apa Mas? Dulu tuh menjanjikan gak sih Mas menjadi seorang videografer dan fotografer? Kebetulan pada saat mulai dari itu mulai merangkaknya videografer itu mulai naik dan mungkin bersamaan dengan itu didukung dengan kalau kalian tahu jalan-jalan men, Oh, Ya, terus my trip, my adventure, ya itu bersamaan dengan itu videografer landscape terutama dan videografer community dan videografer itu juga mulai hidup. Terutama pada saat itu sebenarnya aku juga sempat main drone sih. Jadi juga. Wih. keunggulan pada saat itu yang memang aku jual ya selain kamu dapat video atau foto, kamu juga bisa dapat ini di drone atau video footage drone lah, karena pada saat itu sebenarnya belum banyak orang yang main drone kayak zaman sekarang nih. Oh, iya. Kalau di sekarang ini kan hampir setiap orang aja mau beli drone bisa gitu loh, tapi di zaman dulu kan belum sebanyak itu gitu. Sewah itulah Ya, masih jarang lah yang bisa mengoperasionalkan pada saat itu. Terus pengalaman paling berkesan tuh Mas, ya kan? Selama jadi seorang videografer dulu dan seorang fotografer, ada nggak sih? Pengalaman paling berkesannya berkesan baik atau berkesan buruk nih? Apapun boleh, serah. Kalau berkesan buruk sebenarnya pernah sih. Jadi pernah dapat job, kebetulan lagi nerbangin drone gitu kan, malam-malam, dan itu job bisa dibilang ya job yang ada sebuah resto yang minta tolong ke kita. Dan setelah itu ternyata drone-nya nabrak, men. Hah? Serius Mas? Serius. Rusak gitu? Rusak. Jadi ya kalau mungkin pada waktu itu biaya reparasi drone-nya mungkin hampir setengah dari harga drone-nya. Jadi
nggak masuk lah sama Oh, income-nya iya. pada. Ya itu kalau terjeleknya. Tapi kalau terbaiknya ya dari videografer dan fotografer bisa membawa aku ke Labuan Bajo, dan di sana aku sebenarnya bisa explore dan melihat yang benar-benar alam Indonesia itu sekeren ini gitu loh. Yang mungkin selama ini ya taunya dalam pulau Jawa doang ya. Benar-benar. Tapi ternyata di luar pulau itu sekeren ini gitu. Pada saat itu memang pada awalnya aku sempat upload di Instagram. Yang komen paling awal adalah, ini beneran kah kamu sampai sana? Atau ambil dari Google? Wih, Karena ya memang nggak bisa dipungkiri alam di sana keren banget. saking nggak percayanya Mas ya. Jadi sampai sekarang pun aku masih punya mimpi untuk explore ke Indonesia yang lain. Yes. Maksudnya bagian Indonesia yang lain. Contoh masih ada Raja Ampat, masih ada Pangkalan Bun dan lain-lain lah. Dari ujung Sabang sampai Merauke Indonesia keren banget. Berarti itu hobi traveling itu apakah masih ada relate dengan hobi fotografinya dan videografinya nggak sih Mas? Ya relate banget sih, karena ya memang tadi aku cerita di awalnya juga aku fotografer videografer dari hobi landscape yang terus berujung dari menjadi community dan lain-lain tadi itu. Dari iseng-iseng terus akhirnya Iya. dia ngambil ke traveling gitu ya. Betul. Jadi diluaskan lagi nih Betul. cara mengambilnya. Sekali menyelam minum air. minum es teh, Nah. men. Emang sudah dodol. Oh iya. Starling neng isore jebule aduh. Ya, Gila sih, keren ya. kurang lebih dari hobi yang memang menghasilkan, dan emang kebetulan ya karena sampai sekarang pun masih sering suka dengan foto, dengan traveling, dan sampai sekarang masih inline sih sampai sekarang. Terakhir jalan-jalan kemana Mas? Yang jauh? Selain Labuan Bajo. Terakhir jalan-jalan sebenarnya kemarin habis balik ke Labuan Bajo lagi sih. Waduh. men. Nambah men. Tandu. Di Tandu. Akhir tahun lalu itu barusan balik Labuan Bajo lagi. Sebelum Tapi kalau pandemi ya? ya kalau yang jauh-jauh sebenarnya masih ya paling lingkup Bali, masih paling dalam pulau sih sebenarnya yang explore. Tapi yang kalau bener-bener luar pulau yang jauh baru Labuan Bajo. Belum se-expert buat teman-teman yang lain lah. Belum meluas lagi lah ya. Ya, masalahnya. Tapi someday pasti ya. Someday Someday akan pasti jalan-jalan. bakal- Ya, pasti karena masih punya mimpi sih sebenarnya. Kalau ditanya teman-teman ya bukanya gimana ketika kamu nggak pengen kah keluar, maksudnya kan banyak yang keluar negeri buat shopping dan lain-lain. Aku sih nggak begitu berminat untuk shopping atau ke Singapura atau mana. Ya mungkin someday tetap pastilah, nggak mungkin, nggak bisa dipungkiri kita pasti akan ke sana. Tapi aku masih punya mimpi, aku pengen explore ke yang dalam negeri itu. Gila sih. Karena pesona Indonesia tuh banyak banget men. Iya. Juga kan. Iya. Betul. Jadi karena ya dari lautnya, dari alamnya sampai bawah lautnya keren banget. Nggak bakal Kebetulan, ada habisnya ya. Iya nggak ada habisnya. Kebetulan emang juga ya beberapa kali suka diving juga, jadi ya masih oke lah. Wah, hobinya banyak banget, Bos. Banyak banget men. Gila ya, Bos. Iya. Semua diambil. Iya, itu cuannya juga banyak. Ngaruh Ya, juga ya, juga. men. Ya Gitu. sebenarnya nggak semuanya jadi ini sih, jadi kerjaan. Ya, jadi kan kerjaan. sebagian aja yang jadi kerjaan, tapi sisanya tetap hobi sih. Gila sih. Dan kita tadi kan juga di awal nyebutin selain tadi nih Oh, videografer ya kan, traveler, fotografer. juga nyepeda juga nih. Nah, Karena kita jujur kita berdua tuh ya orang yang sering banget stalking Mas Christian setiap buat story bener. pagi-pagi. Dengan sapaan pagi lu. Ya, pokoknya kalau- spesial banget. Sebelum Mas Christian upload story, pasti kita kayak janjian. Kapan ya Mas Christian upload sepedaan? Dikepoin nih ternyata. Stalkernya sampai segitu Ya ya. Instagramnya diloncengin men. Bisa mengupload story. Wah, Aduh, kayak lagi. gitu. Mulai dari kapan tuh Mas? Hobi sepedaan? Jadi sebenarnya kalau sepedaan sih udah mulai dari tahun lalu ya. Tapi emang belum seintens di awal tahun ini. Jadi kebetulan emang aku sepedaan dari tahun lalu, tapi emang intensnya benar-benar intens baru tahun ini, karena sebenarnya kebentur sama ada ya sedikit kerjaan, jadinya memang baru bisa intens di tahun-tahun ini gitu sih. Terus karena apa? Karena Kenapa apa? sepeda bukan olahraga yang lain gitu? Jadi gini, kenapa sih kok sepeda? Karena kebetulan pada saat itu aku nyoba sepedaan dan ternyata cocok. Dan yang menjadi aku mendapatkan experience lebih adalah ketika jadi aku kan suka traveling nih. Ya. Suka melihat pemandangan. Terus terang aku paling suka lihat pemandangan, misal pagi lihat sunset atau sunrise katakanlah kayak gitu. Jadi aku dari situ bisa sekalian explore, sekalian bersepeda. Jadi contoh nih, ya paling yang dekat-dekat aja misal di Kudus. Aku kemarin tiba-tiba diajak ke
ke Rahtawu. Di atas itu ada Semliro namanya, daerah Semliro. Semliro. Semliro itu kafe atau daerah, ya, intinya daerahnya Rahtawu. Cuma ada kafe Semliro. Itu cukup tinggi. Tapi ya emang effort, kita harus naik. Tapi di situ sekalian kita bersepeda, saya sekalian nih bisa menyampaikan hobi saya foto. Yang pertama, yang kedua saya juga bisa ya setidaknya melegakan pikiran, perasaan, refresh dan lain-lain setelah ya padat hiruk-pikuknya kota dan lain-lain. Jadi ya itu sih, jadi sekalian sepedaan sekalian traveling, karena ya dari hobi yang memang traveling berlanjut sampai sekarang relate lah ya Mas ya. Nah, aku yang masih penasaran nih Kenapa? Pak dan Mas Christian. Kenapa sih harus menggunakan pagilur? Kesamaannya Jargon khas ya. jargon khasnya. Itu ada apa? Jadi gini, kalau dari pagilur itu sebenarnya dari kebetulan kan aku juga suka ngikutin beberapa akun-akun sosmednya dari ya musik di Indonesia atau apapun itu. Ya sekarang panggilan untuk saudara-saudara kita, untuk sedulur lah katanya, Ya, panggilnya benar, lur benar. ya. Benar banget. Ya, terus ya pada awalnya memang hanya sapaan biasa pagilur. Terus dengan berjalannya waktu, nggak tahu kenapa kok ternyata makin lama itu jadi kayak apa ya, trademark. Orang-orang kalau ketemu itu jadinya manggil pagilur, lur. Ya. Tapi secara tidak langsung ternyata sebelum dari aku sendiri itu udah ada yang sebenarnya pakai si pagilur. Itu kalau kalian bisa cek juga di YouTube-nya Doni Adika, Mas Doni, ya itu dia pun sering mengatakan pagilur, tapi emang nggak pakai nada yang kayak saya. Nggak ada penekanan ya, benar. Pagilur, gas tipis-tipis hari ini katakanlah kayak gitu. Dan dia ternyata juga, aku juga baru tahu di beberapa minggu ini. Kebetulan kemarin dapat cap-nya juga, itu dia membuat di cap-nya itu ada tulisannya pagilur. Nah, ketika saya pakai di beberapa minggu setelah saya dapat, kan saya coba pakai nih. Dikirain orang-orang malah itu punya saya, maksudnya saya yang buat, padahal ternyata itu sebenarnya itu dari Mas Doni. Ya, emang tapi secara trademark dan ini emang jadi kebiasaan di saya, dan memang ya orang saat ini mungkin taunya di circle saya taunya ya kalau pagilur itu nanti baliknya ke saya. Jadi trademark ya. Karena mungkin hampir setiap hari sampai ya sih. Secara nggak langsung menaikkan ini ya, engagementnya Engagement. Mas Christian bos di Instagram bos, gara-gara Mas Doni nih, Mas Doni minta royalti boleh diingetin dari situ. nggak apa-apa bos, kita saling support ya kayak gitu. Jadi lebih ke jadi ya jargon pagi lah sebenarnya. Pagi ya. Sebenarnya lebih menjadi semangat pagi ya. Iya. Dengan sepedaan terus sarapan gitu. Nah. Biasanya jadi itu. Mantep Karena banget. sebenarnya kalau sepedaan itu boleh percaya boleh enggak, visi misinya itu dua. Apa tuh Mas? Kalau saya visi misinya traveling, ada tuh teman saya. Iya. Visi misinya makan. Ada Mas? Ada. Wow. Jadi kalau nggak di ujuk-ujuk ini bahasa Indonesia apa ya? Di poyok-poyok apa ya, di ujung-ujung digodain Digodain. dengan makanan, dia nggak bakal tertarik buat sepedaan. Katanya itu di sana ada makanan enak nih, bisa nih kalau kita bener ya. kalau tanya jauh nggak, dekat. Tahu-tahu kerapia. Atau juga meranggen. atau juga ya. Wah, berarti itu kan mulai dari tahun lalu tuh Mas. Ya. Dari zaman sepedaan kan belum se-hype sekarang. Nah, kalau sekarang nih kan, sepedaan nih kayak udah jadi tren, lifestyle ya kan. Mulai dari berbagai macam usia, dari anak kecil sampai yang dewasa. Mau cowok mau cewek semua bisa. Iya, bener banget. Terus kan kayak ada menimbulkan kayak fenomena di setiap sudut jalan tuh ada pesepeda pasti. Betul. Kalau tanggapannya Mas Christian kayak gimana tuh? Ya, tanggapanku sih sebenarnya ya nggak ada masalah dengan kayak gini. Mungkin ya semakin orang juga sadar ya, mungkin ya, bukan sadar, lebih ke ya ayo bersepeda. Entah mungkin niatnya mereka lifestyle, tapi percaya nggak percaya juga mereka akan mau nggak mau kan jadinya berolahraga juga. Meskipun motivasinya mereka belum tentu olahraga loh. Iya, motivasinya beda-beda. mereka pasti lifestyle. Tapi ya mau nggak mau mereka kan dapat keringat. Iya. Minim yang mereka biasanya nggak gerak jadi gerak sih. Tapi kalau dengan fenomena sekarang ini ya mau gimana ya, kita jalani. Yang penting kita jalani ini dengan sesuai protokol-protokol kesehatan yang ada, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa di akhir-akhir ini itu masih COVID ini kan dari pemerintah juga masih gencar untuk menerapkan
pembatasan protokol kesehatan Iya, lah, benar seperti benar itu. benar. Ya kurang lebih seperti itu sih. Nah, kalau Mas Christian itu kan dari zaman sebelum hype atau tren nih Betul. naik sepedaan. Terus di era yang pandemi seperti ini. Di era yang lebih new normalnya. Nah, normal. katakanlah new normal kayak gitu kan. Bentuk adaptasi dari seorang pesepeda itu seperti apa sih, Mas? Menurut Mas Christian. Adaptasi pesepeda. Pasti ada dong, ya kan? Sebenarnya adaptasi yang paling sekarang baru booming itu satu. Apa? Kalau yang udah pesepeda lama Iya, ya, iya. jual sepeda karena cuan. Ujung-ujungnya duit. Iya. Bener ya. Karena lo dengan kondisi sekarang ini kebetulan memang barang itu jadi agak susah. Bener. Langka Jadinya ya. sebenarnya aku juga bingung kenapa, tapi karena saking susahnya barang yang bisa dibilang second dan lain harganya ikut naik semua, sampai spare partnya juga naik semua gitu loh. Tapi kalau untuk gimana sih untuk ya menanggapi pesepeda ya kita tetap bersepeda seperti biasa. Yang penting kita juga tetap menerapkan ya protokol-protokol kesehatan itu tadi. Sebenarnya kalau pakai masker, kalau saya sih sebenarnya bukan masker tapi lebih ke buff sih. Buff, Kan oke. sebenarnya hampir sama. Iya, fungsinya, benar, cuma benar. melindungi. Ya intinya kalau masih protokol kesehatan dan jaga jarak dan lain-lain sih menurutku masih aman sih. Toh juga kita sepedaan juga nggak perlu yang tempel-tempelan, yang gandeng-gandengan. Kajengan Sepeda tandem tandem itu. lah. Sepeda tandem itu jebul ya. Tandem pun ono social distancing. Oh iya. Iya, Distancing, ya. benar. Ya, benar. intinya masih menetapkan inilah protokol-protokol Protokol, kesehatan. ya. Karena Sudah. kalau ya gimana pun kita nggak pernah tahu sih bisa di mana aja kita ketemu dengan orang katakanlah seperti itu. Dan patuhi peraturan lalu lintas. Ya. Ya. Tuh, Jangan ya. kayak kemarin dia Itu. beberapa dengan Rabas juga kan itu lampu Betul, merah. ya adalah yang beberapa Ya. konspirasi. Konspirasi. Tapi itu membuat citra persepeda itu jadi tidak Ya. baik. Ada akhirnya. Benar, sempat Iya. ya kan, sempat viral juga Betul, kan. waktu Sempat itu. ada ya aku jangan gitu. Iya sih, pro kontra lah di situ, tapi Iya. lebih banyak kontranya sih kan. Di situ Iya, kan tetap menyebabkan harus. kemacetan juga kan di sana. Saling menghormati di Yes, antara sesama sesama pengguna pengguna. jalan. Nah, Intinya- asem ya. Balik Kayak neng kuwi lho tutulan pecel lah. Yang segi sopir Aduh. Dan apa? Sebelum itu ya, sebelum pandemi di masih normal situation gitu kan. Kan pasti kalau event olahraga tuh ada banyak tuh, terutama Ya. di sepedaan ya kan Mas. Ya betul. Kayak fun bike lah Ya. atau apapun. Nah, kalau di pandemi kayak gini ada nggak sih Mas? Jadi sebenarnya gini, emang dari sebelum-sebelumnya kan Hmm. event itu cukup banyak nih. Ya. Terutama adalah event-event yang memang sepeda real offline gitu ya. Tapi emang di pandemi ini sebenarnya yang sebenarnya sebelum sepeda ini jalan itu sudah ada run. Run itu Oh, ada iya. virtual run. Benar. Nah, tapi di sini emang kita di akhir-akhir ini itu banyak kita lihat juga di teman-teman komunitas, mereka juga menerapkan dengan zaman yang sekarang juga bisa dibilang sudah maju, menerapkan ya jadinya adalah virtual Right. bike Virtual atau bike, virtual juga ride ya. atau lah virtual ride, jadi bersepeda secara virtual. Yes. Itu bisa sih. Jadi kan sebenarnya virtual bike ini bisa dilakukan di mana aja. Jadi kita tidak melawan dari pemerintah sendiri. Pemerintah kan menerapkan untuk harus protokol kesehatan. Oh ini. iya. Jaga Nah, jarak. iya betul, jaga jarak. Jadi kalau kita tetap ikutin mengadakan event offline atau teman-teman ada yang ikut event offline kan pasti tetap berdekat-dekatan. Iya. Lah, solusinya gimana ya? Kita saat ini ada sebenarnya di Indonesia sudah beberapa cukup Banyak banyak ya. lah. Event-event Tapi emang gitu. bisa dibilang yang besar baru beberapa. Iya. Ya, itu event ya virtual bike itu sendiri. Oh iya, virtual bike itu. Nah, jadi Karena Kayaknya diminum dulu kok grogi Wah, banget boleh. ya. Kasihan loh, dia tuh kayaknya terpatah-patah. Ah, iya, nggak apa-apa, Minum biar dulu. lancar, Bos. Biar lancar. Mantap. Wih, Wih, mbak didelok sih yo. Dulu saya aman. Aman, enak, Bos. Enak, Bos. Oke. Sebut ya. Nah kalau event virtual ride sendiri yang Mas Christian ikuti, Ada yang diikutin nggak sih sama Mas Christian? ada sih. Jadi Apa? kebetulan di bulan ini ini berarti di bulan Juli itu udah mulai pendaftaran dan yang akan jalan di bulan Agustus itu ada Independence Virtual Ride Authentic Booster. Ya jadi langsung ya, bisa bareng. yang aku mau tanya itu satu. Kalian itu paham nggak sih virtual ride? Masalahnya itu, makanya kita tanya dulu ada yang ikutin, baru kita tanya virtual rate-nya. Makanya muncul Karena kita Herman. Firman nih. Nah, gimana tuh Mas? Jadi ya dari virtual bike ada Authentic Booster.
Virtual bike itu sendiri emang kebetulan kita bisa lakuin di tempat kita masing-masing, meskipun kamu misal di ujung sana, saya di ujung sini, Wih. kita tetap bisa jalan. Jadi tinggal sebenarnya kita bisa jalan masing-masing, lalu kita sebenarnya tinggal pakai HP kita download di App Store. Iya. Ada aplikasi namanya Strava atau Relief, kita download, dan ketika kita sepedaan kita pakai nih aplikasi ini, dan setelah itu nanti kita bisa submit. Dan kebetulan emang ya dari Authentic Booster ini yang di virtual bike ini ada sesuatu yang menjadi aku tertarik untuk daftar sih. Apa tuh Mas? Jadi kebetulan aku lihat dari kemarin publikasinya dan Iya. lain-lain ada Instagramnya namanya Authentic Booster. Itu kalau yang ikut dengan pendaftaran 150.000 itu bisa dapat satu respect. Respectnya itu dapat jersey sama cap. Yang biasanya bisa dibilang jersey ketika dapat di tempat lain juga harganya ya segitu, dan kebetulan sih barangnya udah datang dan cukup keren Wah, sih. cepat orangnya. sekali. Langsung sangar ya. Sangar Ya, loh. jadi kebetulan emang udah dapat, udah dikirim satu respectnya. Udah sempat saya bawa sih. Mana? Ini. Waduh, ini. Widih. Jadi ini yang Kebaikan. kita dapat kemarin. Jadi satu respect satu kotak ini. Memang sih nggak lengkap karena ada beberapa yang sudah kita sedih, udah kita minum. Oke. Biasa. Nggak apa-apa. Ya. Minum Jadi bos. di sini kebetulan dari Authentic Booster itu sendiri kalau nggak salah itu mereka pakai hashtag kebaikan. Jadi kebaikan itu adalah ya di posisi kondisi yang sekarang ini dengan new normal dan lain-lain, dan memang baru baru euforia sepeda baru tinggi. Ya kita dari Authentic Booster itu pengen mengkampanyekan bahwa bersepeda yang baik itu kita tidak hanya bersepeda, bukan hanya ngikutin tren aja, tapi ya kita bisa melakukan dengan kebaikan ya apapun itu sebenarnya. Ya, nggak usah lama-lama, tak buka ya. Buka, makanya kita penasaran bos. Ya. Mas Christian itu pesertanya tapi dia hafal semuanya loh. Iya loh. Oh iya, ini mau buka dulu. Kamu. Ayo Mas, bilang Mas. Karena kalau mau ikut eventnya kan Menghayat. dulu. Prabas, sorry. Sorry, bajidul ya. Ayo Mas. Coba dibuka dong. Waduh. Nanti edit ya. Wow. Ada efek cerah-cerah. Bentar, Nih, kita nih. buka satu-satu ya Mas Jadi ya. satu-satu. Jadi yang pertama dapat capnya dulu. Wih, mantap bos. Dilihatin kamera Pakai Mas. dong, Dilihatin kamera pakai dulu. dong. Pagi lur. Widih. Pagi lu. Cuman kali ini bukan ke pagi lur. Kebaikan. Terus Mantap ya bos. sebenarnya ada dapat jersey Oh, ada lagi. jersey-nya Ya juga. keren sih, menurut gue ini keren sih. Iya Wow. sih, asik loh itu loh, tapi keren men. Desainnya keren. Heeh. Dan ini kebetulan ya oke lah. keren. Itu belakang ada kantongnya ya. Ada kantongnya. Wow. Iya. Wih gila coy. Itu biasanya buat nyutili mangga kalau jatuh. Kantongnya duri pas sepeda. Kayak naik sepeda sambil ini. Itu di pasar. Siji. Aduh. Ya ini kebetulan inilah yang kita dapat, dan ada beberapa paket Bandlingnya lagi. lah ya nanti. Ya, Coba Mas ya lihat ya. Boleh. Mantap coy. Gila 150.000 Udah ya dapat kan? caps. Dapat ride pack-nya itu Ya, ya. Juga. bisa coba nih ya. Bos, coba bos. Oh iya. Kalau aku jelas gak cukup nanti daripada dedel, Boy. Cukup. Dedel doang. Sini aja ya, sini Cukup, aja ya. cukup. Weh, dicengati ya. Weh, anak sepeda bos. Beda banget. Party dog main jalan. Gila. Ini eksklusif banget ya dengan 150.000 dapetin apa aja Mas tadi Mas? Kemarin Selain ride pack? kemarin sih dapat ya cap, Mm-mm. dapat jersey ini, terus ada paketan juga sih. Oh, iya? Paketan dari Showcase Smart kalau nggak salah. Oh, Wow. banyak banget ya berarti ya yang Anjir. kalau diikuti itu. Ya. 150.000 coy. Nih. Gila kita deketin dulu nih. Ini Nih, story sih. ya. Mantap. Ya jadi emang kebetulan ya kalau event yang bisa dibilang di bulan-bulan ini yang gede dan yang aku ikutin ya ini sih. Masih ini ya. Ya masih ini aja. Nah, menurut Mas Christian nih, apa sih perbedaannya independent virtual ride dengan virtual yang lain nih? Biasanya kan ada nih beberapa yang membedakan nih di antara beberapa acara virtual gitu kan. Kalau offline mungkin ada beberapa acara drag bike dengan drag bike lainnya gitu, misalnya kan. Nah, ini apa sih yang dibedakan dari Kalau menurutku aku yang menjadi tertarik sebenarnya karena ini pas dengan Independence ya. 17 Agustus 17-an ya. Biasanya kan 17 Agustus kita sama teman-teman komunitas juga ngadain sesuatu lah. Katakanlah kalau dulu zamanku video ya entah upacara dengan rame-rame dan lain-lain. Iya Nah, di sini aku juga pengen di tahun ini memperingati bahwa ya ini emang bener-bener di tahun ini itu
kita ngikutin dengan ya event Independence Virtual Ride ini dari Authentic Booster ini sendiri karena kayak gitu kan. Kebetulan juga kalau nggak salah itu jaraknya 45 km. Oh. Mungkin loh ya, mungkin dipasin sama ini. Oh iya sih. 1945. 1945. Kok 19 sih 17 men. 1708 1945 coy. Oh iya. Piye tapi Oh iya, bener tanggalannya sorry men. tinggalnya neng kuwi kok si babe yo. Iya. Ora arti. Maroko men apa? Ya jadi yang menjadi beda adalah di situ sih, dan di sini kebetulan emang tidak ada spesifikasi sepeda. Semua Mas. Boleh All ya. size ya. Bukan all size sih, lebih ke all segmen sepeda. All segmen, segmen all ya. size, oh iya. All size ukuran. All size. All SEC apa? All segmen. Segmen. Ya, jadi dari mau yang Sally, mau yang MTB, yang road bike bisa ikut semua. Kayak gitu sih. Anak kecil boleh nggak sih Mas? Ya, Boleh ya? Boleh sih dari Asal digonceng. Ya orang juga. ya naik sepeda sendiri juga Naik boleh. sepeda kayaknya. boleh ya. Boleh. Mengiringi ya. Terus jalannya. sama yang menarik lagi adalah satu sebenarnya. Di acara Authentic Booster Independence Virtual Ride ini sendiri itu ada door prize-nya kalau nggak salah. Oh iya. Itu yang dicari ya. Siapa tahu dapat cowaan lagi. Wah. Balik modal. Jual lagi. Keluarnya 50.000. Ya. Aja sepeda. Wih, serius Keren Mas? banget. Iya. Wow. Kan siapa tahu. Iya. Oh iya Iya benar. sih, keberuntungan tuh tidak memihak pada siapapun. Iya. Benar. Tapi apa salahnya untuk mencoba? Sekalian Benar. sekalian sepedaan, sekalian hobi saya juga traveling tersampaikan. Oh iya, benar Sekalian banget sih. foto, sekalian bisa ikut challenge. Oh iya, Gila, challenge buat coy. foto ya. Apalagi misalkan nih kalau nggak dapet door prize sekalipun bisa dapet jersey eksklusif kayak gini tuh udah wow men. Iya Keren nggak sih? banget sih, memang keren kan. Gila, pakai nongkrong di angkringan juga nggak malu-maluin, masih lah. Tapi nek aku make metet. Ya ukurannya beda bos. Iya. Kan udah daster. Mungkin ukurannya XS mungkin. XXX. Kudu disunggi karo ya toh, mbek mini set. Jadinya kropi. Diikat sitik lah. Gede sini ya. Mungkin ada sepeda ini seburu. Mungkin. Mungkin loh ya. Mungkin sang pacar. ya toh. Webies, Webino. Webino. Nah, terus untuk mekanismenya sendiri sih, mungkin Hmm. bisa dijelasin nggak sih Mas Christian tentang independent virtual ride ini? Mekanismenya ya kurang lebih sebenarnya yang tadi sebenarnya aku udah sampai juga. Jadi ya kurang lebih kalau kita bisa daftar setelah pendaftaran nanti bisa dapat, kalau nggak salah kemarin itu aku dapat konfirmasi. Oh ya. Setelah dapat konfirmasi nanti tinggal nunggu respeknya dikirim, paket ya, bisa datang dikirim. ya. Siap. Nanti mulai tanggal 15 sampai tanggal 27 apa ya? Bentar. Cari contek. Nggak apa-apa. Lu peserta yang baik tuh kayak gini. Saya- juga nggak tahu nih. Coba Peserta saya yang buka baik di itunya. Instagramnya Authentic Booster dulu. Ngasih tahu info tuh yang Ya, jelas. jadi- Iya, Bos. Di sini 15 sampai 27 Agustus. Oke. Nah, itu nanti kita bisa ikut, kita download pakai aplikasi Strava atau Rally Yes. tadi. Setelah itu kalau di sini ketentuannya submit ke websitenya. Setelah submit nanti juga akan dikonfirm dari timnya sih, katanya seperti itu. Oh, Yang gitu. pada akhirnya nanti sepertinya Mengikuti door prize itu. Ya. ya bisa ngikutin door prize. Nah, terus tadi Mas, aku penasaran tuh Mas. Tadi kan jarak di event ini tuh harus 45. Ya. Nah, itu 45 itu bisa ditempuh Sekali sekali jalan. goes kah? Ya, Atau gimana tuh Mas? Jadi sebenarnya saat ini sebenarnya banyak ya teman-teman yang tanya juga Bener. di event-event yang lain, yang terutama di Independence Virtual Ride. Jadi di akhir-akhir ini tuh banyak event, terutama di ini tuh eventnya bisa multiple. Koordinator ya. Maksudnya multiple itu gimana? Multiple itu kalian bisa ngikutin beberapa kali. Oh. Beberapa kali, jadi misal sekali kalian jalan 15 kilo. Itu pun paling naik kowe harus munggos-munggos. Melecehkan sekali ya. Nah, terus 15 kilo, besoknya 15 kilo lagi, besoknya 15 kilo lagi, totalnya yang penting 45 udah bisa sih. Jadi emang di virtual ride ini sendiri atau di virtual bike sendiri ini tidak mengharuskan langsung harus 45 selesai. Oh gitu. Karena kalau di beberapa event kan memang harus nih Sekali jalan. sekali gitu ya. jalan lah Langsung katakanlah gitu ya. kan. Tapi kalau ini enggak, ini bisa bertahap. 15 kilo atau mungkin 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Emang coba terus, emang cukup. Iya. Itu dari perut. Ya. Anda salah fokus ya. Suspek sih soalnya. Iya. Six pack kok. Bantalan tok. Oh, jadi gitu ya. Di Iya. event ini tuh selain 150.000 kita dapat jersey yang eksklusif kayak gini.
Iya kan? 45 kilonya itu memudahkan, Bos. Kamu bisa ditempuh dengan 2 cara tadi ya, Mas ya. Betul. Sekali goes buat yang udah kebiasa goes jauh ya kan? Yes. Atau dengan multiple ride tadi dicicil. Iya. Gila sih. Tenor panjang. Iya, tenor panjang. Mungkin bisa Kredit. jadi nih Hah? dari kalian ada yang kemarin udah goes beratus-ratus kilo langsung sekali upload ya nggak apa-apa. Lebih dari itu pun jadi nggak masalah. Oh, gitu. Orang misal kamu bisa 500 kilo langsung. Wah, naik kereta PP itu. SMG JKT. Oh, gitu. Wih, keren ya. Siapa? Sumo. Panas ya, Sumo, tapi men. keren, Mas. Kok iso meringet nih? Iya. Enggak emes, Mas. Kita Maksudnya, ini padahal ini rumah kalian. Iya, ini home base kita memang emang di setting panas. Enggak ada kalau yang ini settingnya nyaman. Iya, Enggak. nyaman. Kita settingnya panas. Kursi panas. Kursi Biar panas lebih- kok. Heeh, kursi panas. Bener, Kursi. bener. Kursi. Kusir. Wih, gila ya. Aduh. Terus persiapan yang udah dilakuin Mas Christian apa nih? Persiapan ya sebenarnya kalau persiapan masih sama seperti sepedaan biasa sih. Apalagi kan ini bisa multiple kan. Ya, intinya yang penting latihan biasa tapi Latihan kan biasa. nggak seberat mungkin kalau teman-teman yang udah atlet-atlet pro yang ikut beberapa event Hmm. yang offline kan harus jauh lah, itu memang harus prepare jauh, tapi kalau ini kan bisa dicicil jadi aman lah. Mungkin orang tahunnya berapa 45 kilo ternyata kan Nggak kerasa lah ya nanti. Iya, kerasa. Iya, jadi buat teman-teman yang udah mungkin ada yang udah ikutan ya, prepare yourself, ya kan? Dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga. Patuhi Betul. prarutan. Peraturan. Prarutan gitu sing prarutan. Prarutan nih. Aduh, peraturan lalu lintas. Itu bos Yes. penting sih. Iya kan? Betul, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar banget. Dan mungkin Mas Christian buat yang terakhir nih, Ya. ada pesan nggak sih buat teman-teman yang peserta juga nih kayak Mas Christian yang mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain? Ya, yang bisa di-share buat teman-teman yang ikut, ya tetap ikutin acara dari awal sampai akhir. Siapa tahu yang tadi tak sebutin cuan, dapat Cuan. sepeda. Itu coy. Soalnya ya pasti mengikutinya dengan bisa kan sebenarnya kalian juga bisa mengikuti challenge-challenge-nya. Ya siapa tahu juga bisa dapat sesuatu something di sana. Oh iya, benar. Sebenarnya banyak, kalau nggak salah sih selain sepeda ada berapa banyak lagi. Jadi ya ikutilah, dan Pumpung masih bisa dan masih tren, dan juga siap Pumpung dapat jersey dan cap. Iya. Ya, Yang keren juga ya. Nikmati juga lah. Maksudnya Benar. digunakan dengan baik, dan memang ya posisinya sekarang kalau yang boleh aku ingetin adalah jangan lupa tetap ikutin protokol kesehatan. Yes, benar banget. Karena ya jangan sampai gara-gara niatnya olahraga tapi ya jadi Iya, malah terkena mencelakan virus diri ya. sendiri. Benar, Betul. benar. Dan harapan juga mungkin ada yang mungkin kemarin nggak sempat ikutan ya Mas ya. Ya. Kalau ini sukses coy, tidak menutup kemungkinan bakal ada yang lain dan lebih gede lagi ya Mas ya. Ya. Harapannya ya Mas ya. Yes. Gila, siapa tahu dapat hadiah mobil. Hobi. Ya. Pick up. Lo buat naruh sepeda bos. Oh, iya. Oh, Malah gadget itu. Dump truck. Mengakumulasi jaraknya tadi. Iya. Bener numpakin Ya. tumpakin mobil. Nek mengakumulasi ya enggak dump truck ya. Apa tuh? Ya mungkin kontainer. Kontainer ya. Wah, Sira jauh. alon. Aduh, towing kok. Biasanya kan truknya gandengan masuk ke ora. Aduh. Ya, dengan kondisi kayak gini mestinya makin banyak lah event-event virtual, dan Yes. akan ada lagi. Amin. Pokoknya buat teman-teman yang udah ikutan Independence Virtual Ride tetap semangat, siapin diri, patuhi protokol kesehatan. Iya nggak sih? betul. Thank you banget Mas Oke, Christian. thank you udah diundang di sini. Iya, udah Mas, sharing-sharing. Terima kasih. Yang Iya. ya, diajak sharing-sharing. Yes. Alhamdulillah ya. Sedikit mendedekan. Iya, mendekat. Saya juga sebenarnya bingung sih. Iya. Kenapa? Ini rumah kalian tapi kalian keringetan. Iya, makanya kita sudah terbiasa terkeringat. Ini ya biasanya kalau nggak syuting ini biasanya kita ngeligo. Oh. Pakai baju. Iya, Oh, oke. nyambi yo. Nyambi. Nyambi guli berarti. Iya. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe 024 Project ya. Karena di situ banyak banget konten-konten, selain ada podcast juga ada live music. Dan jangan lupa untuk mengikuti Instagram di @authenticbooster untuk mengikuti informasi lebih banyak tentang Independent Virtual Ride. Nah, Oke. oke. Nah, Nah, bareng nih.
Apa? Berarti itu aku mau tadi kowe. Oke, terima kasih teman-teman. See Bye. you. Dah. Penutup. Apa? Oh, penutup. Bareng-bareng ya. Ya, Oke, ya. oke. Apa tuh? Malam lu. Oke. Siap ya. Oke. 1, 2, 3. Malam lur. Yeay. Malam lu. Lagi di 024 Project. Yeay, bye 024 podcast. Bye.